Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah hutan yang sejuk dan penuh pepohonan tinggi, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Timo. Ia dikenal sebagai hewan yang sangat tenang, sabar, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Langkahnya memang sangat lambat, tetapi hatinya hangat dan pikirannya begitu cermat. Semua hewan di hutan mengenalnya sebagai sahabat yang bijaksana. Tak jauh dari sana, tinggallah seekor rubah bernama Kiko. Berbeda dengan Timo, Kiko sangat cepat, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia suka sekali membanggakan dirinya sendiri di depan teman-temannya. Kiko sering berkata dengan sombong, "Aku bisa menyelesaikan apapun lebih cepat dari siapapun di hutan ini." Kecepatannya memang luar biasa, tapi kadang ia lupa berpikir. Suatu hari, ada pengumuman penting di hutan. Akan diadakan festival buah besar, dan semua hewan diminta membantu mengumpulkan buah-buahan lezat dari lembah di seberang sungai sebelum matahari terbenam. Mendengar itu, Kiko langsung tertawa kecil. Ini sih pekerjaan mudah. Aku bahkan bisa melakukannya sendirian," katanya dengan nada sombong, sambil melirik hewan-hewan lain yang tampak khawatir. Timo yang sedang duduk di dekatnya menatap Kiko dengan tenang. Ia lalu berkata dengan suaranya yang pelan, "Mengumpulkan buah itu perlu hati-hati, Kiko. Jalannya licin dan banyak cabang pohon yang rapuh. Kita harus punya rencana." Namun, Kiko sama sekali tidak mendengarkan nasihat Timo. Baginya, kecepatan adalah segalanya. Tanpa membuat rencana apapun, ia langsung berlari secepat kilat menuju lembah, meninggalkan semua hewan di belakangnya. Sementara itu, Timo memulai perjalanannya dengan sangat perlahan. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang kokoh dan berhenti sesekali untuk memeriksa pijakannya, memastikan jalannya aman. Ia melewati jembatan kayu dengan hati-hati dan memilih jalur yang tidak terlalu curam. Meski lambat, Timo tidak merasa tergesa-gesa. Baginya, yang terpenting adalah sampai tujuan dengan selamat dan membawa hasil. Di tengah perjalanan, Kiko yang berlari terlalu cepat akhirnya menemui masalah. Ia tidak melihat ada jalan berlumpur di depannya dan terpeleset. Keranjangnya yang sudah hampir penuh terlempar ke udara, dan semua buah yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah menggelinding masuk ke dalam sungai kecil di dekatnya. Kiko panik. Ia mencoba mengejar buah-buah itu. Tetapi semakin ia panik, semakin banyak buah yang hilang terbawa arus. Akhirnya, Kiko hanya bisa duduk lemas di tepi sungai. Ia merasa bingung, sedih, dan sangat malu pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kecepatan saja tidak cukup. Tak lama kemudian, Timo tiba di tempat Kiko terjatuh. Ia melihat Kiko yang murung dan tersenyum ramah. "Apa kamu baik-baik saja, Kiko?" tanya Timo dengan lembut. Kiko menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Timo. "Aku terlalu yakin pada diriku sendiri. Aku tidak memikirkan jalannya sama sekali," katanya dengan suara lirih, penuh penyesalan. Timo tidak mengejeknya. Sebaliknya, ia meletakkan keranjangnya dan berkata, "Tidak apa-apa, Kiko. Kita masih punya waktu. Ayo kita kerjakan bersama." Dengan sabar, Timo membantu Kiko mengumpulkan buah-buah yang tersisa. Mereka pun bekerja sama. Kiko menggunakan kecepatannya untuk mengambil buah-buah yang letaknya jauh dan sulit dijangkau. Sementara Timo dengan teliti menyusun buah-buah itu di dalam keranjang agar tidak jatuh lagi. Mereka menjadi tim yang hebat. Saat matahari mulai turun, mereka berhasil kembali ke hutan dengan keranjang yang penuh buah. Semua hewan menyambut mereka dengan gembira dan bertepuk tangan. Di festival,
Kiko menatap Timo dengan rasa terima kasih yang tulus. Hari ini, aku belajar sesuatu yang penting. Timo, cepat saja tidak cukup. Aku juga harus berpikir sepertimu. Timo tersenyum hangat. Dan aku juga belajar sesuatu. Kiko, bekerja bersama itu jauh lebih baik dan lebih menyenangkan daripada bekerja sendirian. Sejak hari itu, Kiko tidak lagi sombong atau meremehkan teman-temannya. Ia belajar menghargai setiap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dan Timo, ia semakin percaya diri dengan caranya sendiri yang tenang dan cermat. Di hutan itu, semua hewan akhirnya belajar bahwa setiap kelebihan akan menjadi lebih berarti jika digunakan untuk saling membantu dan bekerja bersama-sama. Terima kasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!